Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 perpajakan dari kelas 632A01 ingin melakukan presentasi terkait project based learning kami untuk mata kuliah perpajakan. Nah, di sini kami mengambil jenis pajaknya adalah pajak penghasilan 21 atau biasanya disebut juga PPh pasal 21. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Raga Banu Putranto dengan NIM 63250147. Nama saya Aditya Dwi Irawan dengan NIM 63250425. Nama saya Alam Fauji dengan NIM 63250730. Nama saya Muhammad Januar Dibi dengan NIM 63250839. Nama saya Raka Jumawan dengan NIM 63250762. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Baik, langsung saja di sini dijelaskan mengenai definisi pajak secara umum. Secara umum, pajak merupakan fondasi utama dalam roda perekonomian suatu negara, di mana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat secara hukum wajib menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk disetorkan kepada kas negara. Jadi ketika kalian sudah membayar pajak, itu dana pajaknya dialokasikan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, ataupun sesuatu yang ingin dibangun oleh negara. Nah, sini definisi pajak PPh 21. PPh pasal 21 adalah potongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini biasanya dipotong langsung dari gaji bulanan atau honorarium oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan. Jadi ketika kalian sudah mendapat pekerjaan, itu kalian tidak usah membayar secara manual, dikarenakan sudah dibayarkan oleh pihak tertentu yang dimana kalian tinggal menikmatinya saja ya. Lanjut. Berikutnya ada subjek dan objek pajak PPh 21. Nah, subjek PPh 21 atau pihak yang dipotong pajaknya meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pekerja lepas, serta penerima pensiunan, tunjangan hari tua, maupun uang pesangon termasuk ahli waris. Nah, sementara itu, objek PPh pasal 21 juga mencakup seluruh jenis penghasilan yang menjadi target pemotongan pajak dari para subjek pajak tersebut. Nah, kemudian ada masa pelaporan. Masa pelaporan PPh 21 adalah batas waktu bagi pemotong pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan tersebut. Kemudian ada perhitungan tarif PPh-nya, ya kan? Berdasarkan aturan yang terbaru, perhitungan PPh pasal 21 kini menggunakan dua skema, ya kan? Skema yang pertama yaitu tarif efektif rata-rata atau TER, ya kan? Berdasarkan golongan PTKP kategori A, B, dan C untuk masa Januari hingga bulan November. Serta skema yang kedua yaitu adalah tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh untuk perhitungan ulang atau rekonsiliasi pada masa pajak terakhir di bulan Desember. Oke, yang berikutnya ada data pajak PPh 21. Di sini ada Sinta Aulia dengan NIK 31750912 08900001 dan NPWP 1234567890120000 beralamat di Jalan Melati nomor 25 Jakarta Selatan. Bekerja sebagai staf administrasi keuangan pada PT Pratama Utama. Sinta berstatus menikah dan mempunyai anak 1 atau K1.
PT Pratama Utama memiliki NPWP 01234567899900 dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 88 Jakarta Pusat. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh Budi Santoso selaku manajer keuangan atau bendahara pajak dengan NPWP 78654321011100. Sinta menerima gaji pokok sebesar 7 juta per bulan dan uang lembur sebesar 2 juta per bulan. Perusahaan hanya memberikan fasilitas iuran pensiunan 1% dari gaji pokok. Hitung PPh pasal 21 Sinta Aulia dalam 1 tahun. Oke, sekarang perhitungannya. Pertama kita hitung gaji pokoknya dulu selama 1 tahun. Yaitu sebesar 7 juta per bulan dikali 12. Hasilnya 84 juta. Kemudian ada uang lembur 2 juta per bulan dikali 12 bulan sama dengan 24 juta. Kemudian kita jumlah penghasilan brutonya. 84 juta ditambah 24 juta sama dengan 108 juta. Kemudian ada biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan brutonya 108 juta. Hasilnya adalah 5.400.000. Lalu ada iuran pensiun sebesar 1% dari gajinya, yaitu jadi 1% dikali 7 juta sama dengan 70.000 per bulan. Kemudian 70.000 dikalikan 12 bulan menjadi 840.000 per tahun. Lalu kita jumlah pengurangannya 5.400.000 ditambah 840.000 sama dengan hasilnya 6.240.000. Kemudian kita hitung penghasilan netonya, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurangan. Penghasilan brutonya sebesar 108 juta dikurang 6.240.000. Hasilnya adalah 101.760.000. Kemudian kita hitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan statusnya K1. WP pribadi atau wajib pajak pribadi sebesar 54 juta. Kemudian ada tambahan kawin sebesar 4.500.000. Lalu tambahan satu tanggungan sebesar 4.500.000 juga. Jadi total PTKP-nya adalah 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP. Penghasilan netonya sebesar 101.760.000 dikurang 63 juta. Hasilnya adalah 38.760.000. Karena PKP berada pada lapisan pertama, yaitu dari 0 sampai 60 juta, maka tarif yang digunakan adalah 5%. Sekarang kita hitung PPh pasal 21 selama setahun. Gunakan tarif 5%, yaitu 5% dikali 38.760.000. Hasilnya 1.938.000. Lalu untuk PPh pasal 21 selama per bulannya 1.938.000 dibagi 12. Hasilnya 161.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Jumawan. Di sini saya akan melakukan contoh penyusunan SPT tahunan Sinta Aulia. Baiklah, di sini adalah masa perolehnya, yaitu karena setahun jadi 1 sampai 12. Oke, di sini ada NPWP pemotongnya yaitu 01 234 567 8. Sini 999. Sini 000. Sini ada nama pemotongnya yaitu PT Pratama Utama. Selanjutnya ada identitas penerima penghasilan dipotong. Yang pertama itu ada NPWP-nya yaitu 12 234 12 345 678 9. Ini 021 012 maksudnya. Sini 000. Nik atau nomor paspornya itu 3175 0912 089 00001. Nama dari
penerima penghasilan yaitu Sinta Aulia. Alamat dari Sinta Aulia itu adalah Jalan Melati, nomor 25, Jakarta Selatan. Jenis kelamin dari Sinta itu adalah perempuan. Status dari Sinta itu adalah kawin dan mempunyai 1 tanggungan. Maksudnya tanggungan. Nama jabatan dari Sinta itu adalah administrasi. Selanjutnya ada rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada gaji dari Sinta itu adalah 7 juta, tapi karena ini setahun maka dikalikan 12 menghasilkan 84 juta. Sinta juga mendapatkan uang lembur sebesar 2 juta karena setahun, jadi dikalikan 12 jadi 24 juta. Oke, langsung saja karena tidak ada lagi, langsung ke jumlah penghasilan neto ditambahkan 84 juta ditambah 24 juta menghasilkan 108 juta. Setelah itu ada pengurangan, yaitu ada biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Nah, bagaimana cara mendapatkan biaya jabatan? Biaya jabatan yaitu 5% dikalikan penghasilan bruto sebesar 108 juta yang menghasilkan 5 juta 400. Dan iuran pensiun. Iuran pensiunnya Sinta adalah 1% dari perusahaan yang diambil dari gajinya yang sebesar 7 juta itu, yang menghasilkan 70.000. Karena ini disetahunkan maka 12 dikali 70.000 menghasilkan 840.000. Langsung dijumlahkan saja jadi 6.240.000. Baiklah, di sini ada perhitungan PPh pasal 21-nya, yaitu jumlah penghasilan neto yaitu 108 juta dikurang 6.240 menghasilkan 101.760.000 rupiah. Penghasilan neto sebelumnya tidak ada, langsung saja ke sini jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 1 disetahunkan karena sudah setahun jadi 101.760.000. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, bagaimana cara penghasilan tidak kena pajak? Yaitu yang pertama itu ada wajib pajak pribadi yaitu sebesar 54 juta, dan status dari Sinta itu yaitu Sinta itu kawin yang menjadi 4.500.000 dan mempunyai anak atau juga tanggungan yaitu 1, jadi 4.500.000 juga yang menghasilkan 63 juta. Langsung saja dikurangkan jadi sini penghasilan dikena pajak dikurangkan jadi 38.760.000. 38.760.000. Di sini jadi PPh pasal 1 disoundkan. Di sini karena PKP-nya itu pada lapisan pertama yaitu 60 juta, tidak lebih dari 60 juta, jadi dikalikan 5%. 38 juta dikali 5%, maka hasilnya itu 1.938.000 rupiah. Penghasilan neto sebelum tidak ada, langsung aja ini diturunkan juga tuh PPh pasal 21 rutangnya 1.938.000. Jadi PPh pasal 1 rutang setahunnya itu 1.938.000.
Rp1.938.000. Nah, di sini ada per bulannya. Jadi 12 dibagi 1.938 dibagi 12 menghasilkan 161.500. Jadi per bulannya itu jadi 161.500. Di sini ada identitas pemotongnya. Yang pertama itu ada NPWP yaitu 78 654 321 0 111 000. Namanya ada Budi Santoso. Baiklah, segitu saja dari contoh pengisian dari saya. Selanjutnya adalah slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini ada contoh pengisian SPT-nya PPH pasal 21 untuk Sintaulia. Jadi dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan ya, kalau pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaannya, yang biasanya itu dipotong langsung dari gaji bulanan oleh pemberi kerja, bisa seperti suatu perusahaan ataupun instansi. Untuk subjeknya sendiri itu meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, serta penerima lainnya seperti penerima dana pensiun atau penerima tunjangan. Dan untuk objek pajaknya meliputi seluruh penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, dan serta pembayaran lain yang masih berhubungan dengan suatu pekerjaan. Untuk tarifnya, PPh 21 pada tahun ini ataupun masa sekarang memiliki dua skema tarif, yaitu tarif efektif rata-rata atau TER atau TER untuk periode Januari sampai dengan November, dan skema tarif progresif pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh yang digunakan pada masa pajak terakhir atau pada saat bulan Desember. Dan masa pelaporannya sendiri untuk penyetoran itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan untuk pelaporan melalui SPT masanya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 kelas 63201 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.